Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Mahera. Di sini saya menjadi moderator dari kelompok 3, yang mana saya juga sebagai anggota dari kelompok 3 tersebut. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu yang berjudul format pemrograman siaran radio. Sebelum memulai makalah, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Kurniawan Setiawan Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Henry dari semester 6 Broadcasting D. Yang kedua Muhammad Alfi Mahera, diri saya sendiri. Yang ketiga Muhammad Fauzan Adiatama. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Aditama. Yang keempat Muhammad Irfan Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembaca makalah pertama yaitu Kurniawan Setiawan Henry. Kepada Kurniawan Setiawan Henry dipersilahkan. Ini saya akan menyelesaikan makalah mata kuliah manajemen radio dan TV. Pertama, sejarah radio dan terkhusus di Indonesia. Sejarah radio bermula dari seorang ilmuwan yang bernama Marconi. Radio merupakan salah satu alat komunikasi yang penting dalam sejarah dunia. Radio didefinisikan sebagai alat pengirim sinyal melalui radiasi elektromagnetik dan modulasi. Radio juga disebut sebagai alat komunikasi massal karena mampu mengirimkan informasi kepada masyarakat luas. Kehadiran radio penting dalam membantu kehidupan manusia. Thomas Alva Edison, salah satu ilmuwan dan pengusaha paling berpengaruh dalam sejarah, yang berhasil menemukan fonograf di tahun 1877. Setelah itu, dua ilmuwan cerdas, yang pertama Helmholtz Hertz dan yang kedua James Clerk Maxwell, melakukan riset mengenai fenomena elektromagnetik. Mereka melakukan eksperimen tentang gejala elektromagnetik dan berhasil menemukan gelombang radio. Indonesia memiliki stasiun radio di negara bernama RRI atau Radio Republik Indonesia. RRI didirikan di tahun 1945 oleh para tokoh perjuangan yang aktif mengembangkan stasiun radio di zaman penjajahan Jepang. Abdul Rahman Saleh adalah pemimpin umum RRI yang pertama pada saat itu. Meski begitu, stasiun pertama di Indonesia bukanlah RRI, melainkan BRV atau Batavia Radio Vereniging di Batavia, atau yang disebut Kota Jakarta. Kehadiran stasiun radio ini juga menjadi sejarah radio di Jakarta. Stasiun ini dibangun pada 1925. Di zaman penjajahan Belanda, banyak pula stasiun radio swasta yang hadir saat itu. Beberapa stasiun radio swasta yang cukup populer adalah Nirom di Jakarta, Mapro di Jogja, Emroh di Madiun, CRV di Solo, Radio Semarang di Semarang, Poro di Bandung, dan Cirpo di Surabaya. Radio masih menjadi salah satu jenis media massa yang cukup ampuh. Dari sejarah radio ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa dibutuhkan waktu untuk mengembangkan suatu teknologi untuk akhirnya dapat dimanfaatkan secara massal oleh masyarakat umum. Radio yang tadinya hanya digunakan untuk mengirimkan sandi Morse dan banyak dipakai di sektor kelautan dan perang, kini memiliki peran yang cukup besar dalam penyebaran informasi. Radio dapat digunakan sebagai sarana hiburan, komunikasi politik, pemasaran produksi, propaganda, dan banyak lainnya. Dengan perkembangan teknologi yang juga cepat, maka sejarah radio juga akan mengalami perkembangan mengikuti teknologi di masa mendatang.
Perencanaan radio yang dilakukan akan menarik atau minat pendengar adalah menempatkan program siaran sesuai dengan sasaran pendengar. Misalnya untuk anak-anak, biasanya mendengarkan radio di pagi hari. Dipantau oleh guru dan orang tua, oleh karena itu di dalam radio mempunyai program siaran bernama Dunia Anak. Acara yang berisikan lagu-lagu dan cerita dongeng yang dibaca oleh penyiar. Baiklah, di sini saya akan kembalikan kepada moderator. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Kurniawan Setiawan Hendri yang telah membacakannya. Selanjutnya yaitu pembaca kedua adalah diri saya sendiri. Saya akan memulainya. B. Format pemrograman siaran radio. Di masa sekarang, di mana persaingan media termasuk radio makin tinggi sehingga target pendengar menjadi prioritas. Oleh karena itu, dalam upaya pencapaian target pendengar tersebut diperlukan programming atau penataan acara yang merupakan sebuah proses mengatur program demi program termasuk penjadwalannya. Sehingga terbentuk stasiun format dengan tujuan menciptakan image stasiun penyiaran radio. Aktivitas programming dapat pula diartikan sebagai suatu strategi yang digunakan untuk penyusunan program acara dalam bentuk jadwal terpola untuk menarik dengan seksama apa yang kita sebut sebagai target audience atau khalayak. Salah satu faktor yang turut menentukan keberhasilan suatu stasiun radio adalah keberhasilannya dalam hal merencanakan dan menyusun suatu program siaran radio yang baik dan benar. Konsep programming dimaknai sebagai komposisi dari beberapa acara yang diatur atau disusun dengan pola mozaik untuk waktu yang sesuai. Sasaran atau audiens beserta kondisi objektifnya dan program tersebut harus diselenggarakan secara konsekuen dan teratur, serta harus baik untuk disiarkan kepada khalayak. R. Dominic mengartikan program siaran adalah komposisi acara siaran, mulai dari tune in atau pembuka sampai tune out atau penutup. Sedangkan program merupakan salah satu acara siaran dari sekian banyak acara siaran yang disusun sebagai program siaran. Dengan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa programming adalah suatu kegiatan dalam manajemen siaran untuk merencanakan acara siaran dan menempatkannya dalam suatu jadwal acara yang bersifat bulanan, mingguan, bahkan harian. Pengelola stasiun radio harus berhati-hati dalam menentukan programming penyiaran radio atau mengudarakan sesuatu yang bisa menarik perhatian pendengar yang kemudian bisa dijual ke pengiklan. Jika program tidak menarik, tentunya sedikit pengiklan yang berminat. Jadi permasalahannya adalah bagaimana membuat program yang menarik. Aktivitas programming secara garis besar terbagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu pemilihan program, penjawalan program, hingga pengawasan program, yang meliputi evaluasi dan penahanan. Dibacakan oleh Muhammad Irfansyah. Kepada Muhammad Irfansyah dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan membaca hasil presentasi makalah dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfansyah. Saya akan melanjutkan membaca materi dari makalah kelompok kami. Program yang akan menentukan format siaran radio, dan menurut Dominic ada 3 faktor yang menentukan kesuksesan sebuah format. Yang pertama menyangkut pengidentifikasian pelayanan
pada kelompok pendengar yang menjadi target audiens. Kedua, pelayanan yang lebih baik dari kompetitor. Yang ketiga, memberikan perhatian kepada pendengar baik on air maupun off air agar mereka menjadi pendengar baik dan loyal. Di samping itu, rahasia kesuksesan radio programming terletak pada kemampuan pengelolanya menentukan atau membatasi audiens yang spesifik dengan karakteristik khusus. Tujuan programming. Tujuan utama programan radio adalah untuk menarik perhatian dan melakukan pengelolaan atau pemeliharaan terhadap audiens agar mereka terus bersedia mengakses siarannya. Format radio dirancang untuk dapat menghadirkan program acara yang menarik bagi audiensnya. Semua radio untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi audiensnya dituntut untuk menentukan target audiensnya. Kelompok premier dari populasi masyarakat yang menjadi sasarannya. Programming juga dilakukan untuk membentuk kepribadian yang khas atau radio siaran dan untuk mengembangkan cerita dan berpendapat terhadap pendengar yang akan diraih sebanyak-banyaknya. Jika rating acara tinggi, maka dapat menarik pemasang iklan. Hal ini senada dengan diungkapkannya oleh Eastman dan Ferguson yang mengatakan bahwa tujuan dari programming adalah memaksimalkan jumlah pendengar yang digunakan sebagai daya tarik pengiklanan. Eastman 1985. Menurut Hausman dan kawan-kawan, tujuan programming harus memperhatikan hal-hal khusus, yaitu untuk memenuhi tujuan lokal yang khusus. Particular local purpose yang lebih dominan di radio dibandingkan TV. Dan untuk menciptakan suasana hati yang khusus atau partikular lokal, dua, fungsi programming. Seorang programmer selain khusus memiliki kemampuan untuk merencanakan program, juga harus memahami fungsi-fungsi program sebagai berikut. 1. Ukuran keakuratannya, size accurately. Operasional penyiaran radio komersial di Indonesia memiliki perencanaan penjadwalan program untuk tiap harinya 15-20 jam, bahkan tidak sedikit yang 24 jam setiap harinya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Irfansyah. Pembaca selanjutnya akan dibaca oleh Muhammad Fauzan Adiatama. Kepada Muhammad Fauzan Adiatama dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Berkesinambungan atau continuous. Sebuah stasiun radio tentunya tidak hanya memiliki satu atau dua program saja dalam satu hari. Karena itu, fungsi program ini adalah untuk mengembangkan jumlah pendengar dari hari ke hari selanjutnya.
Yang ketiga, persaingan yang luar biasa. Banyak radio yang membidik target pendengar yang sama, padahal jumlah stasiun radio saat ini semakin banyak. Karena itu, stasiun radio harus berupaya agar program-program yang dijalankan berbeda dan disukai para pendengarnya. Kreativitas menjadi hal yang sangat penting dalam memenangkan persaingan ini. Yang keempat, menjaga stabilitas dalam jadwal program. Hal ini merupakan upaya untuk mengembangkan kebiasaan mendengarkan. Semakin lama waktu yang pendengar mengikuti program, maka akan berdampak juga pada lamanya pemasangan iklan yang akan dipasang. Yang kelima, mencari dan memperoleh ide materi kreatif. Hal ini penting untuk mengembangkan ide-ide bentuk program baru dan memelihara imajinasi pendengar. Yang keenam, spekulasi yang sangat tinggi. Tidak ada aturan pasti untuk memprediksi ide program akan berhasil atau tidaknya. Jika sebuah kegagalan dapat diprediksi, maka ini sangat memudahkan penataan acaranya. Faktor-faktor yang mempengaruhi program radio. Kesuksesan programming bergantung pada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Terkadang program acara yang terkenal dan digemari oleh banyak khalayak adalah program-program yang kuno ketika disiarkan kembali pada waktu saat sekarang ini. Untuk itu dibutuhkan kreativitas yang sangat dalam menyajikan materi program acara yang akan disajikan. Program stasiun radio adalah untuk menarik audiens. Jika program menarik, maka audiens akan banyak yang mendengarkannya, dan pemasangan iklan juga akan sangat banyak. Kesimpulan, sejarah radio bermula dari penemuan seorang ilmuwan yang bernama Marconi. Radio merupakan salah satu alat komunikasi paling penting dalam sejarah dunia. Radio didefinisikan sebagai alat pengiriman sinyal melalui radiasi elektronik dan modusi. Radio juga disebut sebagai alat komunikasi massal karena mampu mengirimkan informasi kepada masyarakat yang sangat luas. Kehadiran radio sangat penting dalam membantu kehidupan manusia. Radio menjadi sarana informasi dan edukasi bagi masyarakat melalui berbagai programnya, salah satunya berita yang disampaikan. Sebagai sarana hiburan, radio menyajikan program musik, drama, informan, dan program hiburan lainnya. Radio memanjakan pendengarnya dengan memberikan variasi program. Siaran radio dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Variasi program hiburan memberikan pilihan kepada para pendengarnya dan meningkatkan persaingan antara satu radio dengan radio yang lainnya. Di dalam sebuah manajemen perusahaan radio, seorang programmer harus mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan minat para pendengar dan dituntut untuk mempunyai wawasan yang sangat luas tentang perkembangan media elektronik saat ini. Program seperti apa yang dibutuhkan oleh para pendengar, musik apa yang sedang populer atau sedang booming, dan tentunya tidak lari dari standar yang sudah ditetapkan oleh sistem tersebut. Maka dari itu, para pengelola radio harus dapat menjalankan fungsi manajemen dengan baik agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Fauzan Adiatama. Selanjutnya pembaca materi selanjutnya. Hanya itulah hasil diskusi materi dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan dan kami jelaskan. Apabila ada pertanyaan kepada kelompok kami
kami akan menjawabnya sesuai ketentuan dan waktu yang diberikan. Lebih dan kurang dari kelompok kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.